Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita mencoba untuk menghitung apa yang terbaik yang harus kita lakukan, apakah sekarang atau besok, tentu itu dibutuhkan manajerial yang baik. Dalam bahasa bisnis disebut master plan. Bagaimana kita mempunyai master perencanaan yang benar, yang itu bisa mendatangkan keuntungan, bisa mendatangkan kemanfaatan. Kalau dalam bahasa pengusaha itu juga ada namanya istilah rescheduling atau penjadwalan kembali. Dalam masa sekarang ini sebagai umat Islam kita perlu menelaah itu sebagai sebuah acuan normatif yang harus dikondisikan. Pada saat ini tentang pengetahuan kita tentu akan sangat terbatas ketika dibanding dengan apa yang akan kita laksanakan atau yang akan kita kerjakan, terutama di masa-masa sulit seperti ini, di mana perekonomian juga drastis tajam menurunnya. Sektor apa saja mengalami penurunan produksi, bahkan jutaan tenaga kerja banyak yang pengangguran karena adanya wabah atau situasi pekerjaan mereka yang mungkin secara order mengalami drop, mengalami penurunan. Hal ini perlu mendapat perhatian dari kita sebagai umat Islam, karena apapun urusannya, kehidupan ini adalah kehidupan yang sangat majemuk, yang sangat plural, yang membutuhkan analisis-analisis bagi pelaku-pelaku usaha, bagi pelaku-pelaku dakwah, dan bagi orang-orang yang ingin melakukan aktivitas baik yang berkait dengan dirinya maupun terkait dengan banyak pihak atau orang-orang di sekitar kita. Ini membutuhkan sebuah pertimbangan yang matang, perencanaan yang matang, dan proses pekerjaan yang melibatkan banyak orang. Tentu juga harus membutuhkan manajemen yang positif. Segala sesuatunya tentu ada risiko, dan kita tentu sebagai pengusaha atau sebagai pengajar atau sebagai pendakwah atau apapun profesi kita, tentu kita tidak boleh mengandalkan atau memberikan resiko yang paling besar. Harus meminimalisasi resiko. Dengan resiko yang minimal terhadap apa yang kita kerjakan, tentu dampaknya tidak akan berefek terlalu berat terhadap orang lain. Ini harus kita ketahui bahwa memang secara psikologis kita mengalami perbedaan dengan orang-orang lain, baik orang yang dekat dengan kita maupun orang yang jauh dengan kita. Artinya dengan orang yang intens komunikasi dengan kita ataupun yang tidak intens komunikasi dengan kita. Kalau kita memperlakukan sesuatu sama dengan daya pikir kita, dengan pola pikir kita, maka bisa dipahami bahwa kita tidak akan bisa memimpin orang lain. Karena ketika kita menyamakan diri kita dengan orang lain, dengan sifatnya pengaturan-pengaturan, peletakan kondisi, atau dengan kebijakan-kebijakan yang dianggap bahwa orang lain itu sama dengan kita, dalam sisi pelaksanaan dan assessment atau bahkan punishment, maka itu akan banyak merugikan orang lain. Maka marilah kita upayakan mencoba memahami orang lain, mencoba mensikapi perbedaan dengan arif dan bijaksana, dan mencoba meletakkan sesuatu pada proporsi dan reposisi masing-masing. Tentu saja ini membutuhkan pembelajaran yang tidak sebentar, tapi kalau kita mengupayakan secara maksimal, insya Allah kondisinya akan lebih baik. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.